Ini bandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Vankoy Channel. Kali ini saya berada di kolam beton, guys. Di kolam beton ini sudah sebelumnya kami lakukan persiapan lahan. Jadi sudah masuk probiotik 300 ppm dan kita endapkan selama kurang lebih 1 minggu, dan nanti di hari ini kita akan tebar benur dengan menggunakan alat tebar benur otomatis Vankoy Channel, guys. Jadi alat tebar benur ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan SR hingga 90%. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Ini adalah alat tebar benur otomatis ini, guys. Alat tebar benur otomatis Vankoy Channel. Ini kita sebut kita sebut otomatis bukan berarti karena ini ada komponen elektroniknya, bukan, tetapi alat ini mampu menyamakan untuk kondisi air di kolam dengan kondisi air pada benur. Jadi ini dibilang otomatis karena di saat ini masuk di kolam, dia akan sedikit demi sedikit menambahkan air kolam ke dalam air yang ada di Vanami, guys. Jadi nanti air secara perlahan masuk di jerigen ini. Dengan begitu nanti air yang ada di benur yang sebelumnya itu akan bercampur dengan air kolam sedikit demi sedikit sampai dalam posisi airnya itu mampu bercampur secara merata sehingga udang Vanami yang ada di jerigen ini tidak mengalami stres, guys. Jadi nanti kalau ini jerigen ini sudah dalam posisi tegak, berarti airnya sudah bercampur homogen, dan di saat itu nanti kita tebar. Ini sudah kita masukkan sedikit demi sedikit, guys, ya, untuk benurnya. Ini saya miringkan ke kiri ini, guys, karena di sini sebelah sini ini tidak ada lubang, sementara yang ada kayunya ini di punggungnya ini ada lubangnya. Jadi nanti di sandaran ini itu mengapung, air bertambah sedikit demi sedikit nanti sampai dalam posisi jerigen akan tegak. Di saat itu nanti baru udang Vanaminya ditebar. Oke, kita ikuti dulu ya, guys, proses tebar benurnya. Ini kita sementara kita masukkan dulu semuanya. Ini kita isi udang Vanami 3 arean ini, guys. Yang sebelumnya itu sudah masuk 5 arean ya, jadi nanti totalnya ini 8 arean. Cuman yang kemarin itu dalam salinitas 5, guys. Jadi kita nggak tahu kondisinya yang sebelumnya itu masih bisa hidup apa enggak, karena kemarin pemakaian alat mungkin bisa dibilang belum maksimal ya, guys. Jadi ini kita pastikan kita tambah 3 arean, kita posisikan alat maksimal. Nah, ini kita turunkan ya. Si tambah, angkat Pak, angkat ya. Cuman tahan sih. Ulur sama ulur. Wes. Nah, seperti itu, guys. Sebentar sih, nggih. Nah, seperti ini. Dia mengapung dulu, guys.
melalui lubang-lubang yang di bawahnya. Nanti mungkin sekitar 15 sampai 30 menit airnya masuk dan menggenangi jerigen sehingga posisinya rata. Coba turun mlebu. Napa? Turun mlebu banyu. Sampun. Turun. Sampun. Endi? Dugi ngisor. Niku mboten bolongan niku. Bolongan kali. Enten wing ngandhape kayu. Sapane. Nah, posisinya seperti itu ya, guys. Itu kita tunggu mungkin berkisar 15 sampai 30 menit. Dia akan nanti posisinya tegak, berarti menandakan bahwa air yang ada di kolam sudah masuk di jerigen. Memang proses ini agak lama ya guys, 15 sampai 30 menit, karena kita harus pastikan posisi air itu tidak seketika tercampur ya guys, karena udang itu perlu adaptasi dengan alam atau media barunya, sehingga sedikit demi sedikit air itu masuk. Berkisar 30 menit nanti baru kita tebar. Alat ini hanya saya rekomendasikan untuk selisih salinitas 5 ppt ya guys. Kalau 10 ppt perbedaan antara air kolam dengan air yang ada di benur itu saya tidak rekomendasikan. Saya sendiri juga belum pernah nyoba karena saya merasa itu terlalu jauh gitu ya guys. Jadi untuk sementara saya hanya merekomendasikan kalaupun ada selisih salinitas berkisar 5 ppt mungkin masih bisa menggunakan dengan alat ini. Sebenarnya ada yang menyampaikan kalau tanpa alat ini juga bisa langsung gitu ya guys, tetapi itu tidak menjamin SR nya tinggi. Jadi kita gunakan alat ini tujuannya supaya SR nya tinggi, ya sekitar efektivitas di 90% lah. Oke, kita tunggu sebentar guys. Ini sementara nanti saya matikan dulu, nanti saya perlihatkan di posisinya jerigen sudah tegak gitu ya guys. Kita anco, ini tebar yang kemarin pertama guys, 5 rean. Wis 2 minggu guys, udah kelihatan lumayan ya guys. Oke bang. Oke guys, itu saya perlihatkan posisi jerigen dalam terapung dalam 15 menit guys. Jadi sudah separuh ya air dari kolam itu masuk di jerigen. Nanti kita tunggu sampai posisi penuh baru udang bisa ditebar. Oke guys, ini sudah 30 menit lebih ya guys, dan kita lihat posisi jerigen sudah setengah berdiri ya guys. Setengah berdiri menandakan air kolam itu sudah masuk di jerigen. Saya rasa kurang lebih cukup lah untuk kita tebar ya guys, karena kalau terlalu lama juga nanti takutnya udang jadinya kurang sehat guys, karena asupan oksigennya kurang. Jadi ini nanti setelah posisi seperti ini, air sudah secara otomatis masuk dari kolam menuju ke jerigen dalam posisi setengah penuh. Ukurannya adalah di saat level air itu hampir sejajar dengan posisi kayu ya guys. Jadi posisi kayu yang terapung itu tenggelam, jadi tidak perlu berdiri sekali sih jerigennya ya, tidak perlu seperti itu. Yang jelas ya kurang lebih 30 menit lah saya rasa cukup ya. Ini dalam posisi juga sudah lebih dari 30 menit, maka ini saatnya saya tebar guys. Penebarannya tinggal menuang saja gini guys, cuman saya sambil pegang HP ya guys, jadi agak kurang enak juga. Nah seperti ini guys. Nah
dia langsung ini guys, tenggelam ya, udangnya langsung tenggelam. Jadi artinya bahwa udang sudah berhasil adaptasi dengan media barunya. Ini sementara saya matikan dulu ya guys, saya nggak enak ini nuangnya karena harus dengan tangan satu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti ini secara periodik seminggu sekali akan saya update. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, coba kita angkat anconya. Ini 2 minggu sebelum ini kita tebar 5 rean ya guys. Cuman saya agak sanksi karena ada perbedaan salinitas dan penggunaan alat yang seperti tadi saya sampaikan itu kurang maksimal gitu loh guys. Jadi takutnya nanti udangnya nggak ada yang hidup. Jadi makanya ini saya anco dalam usia TOC 2 minggu atau 14 hari, dan sekaligus saya tambahi tebar udang fanami 3 rean supaya memastikan isinya kolam ini itu ya agak sedikit padat gitu ya guys. Jadi saya tambahi 15.000 ekor. Ini coba saya anco di usia 14 hari. Kita lihat posisinya seberapa besar gitu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, itu guys. Jadi ada yang sudah lumayan besar guys ya. Minimal kita pastikan tebar benur kita itu hidup gitu loh guys, itu kunci utamanya ya. Kalau kita tidak bisa pastikan itu, kita tidak tahu kesalahan kegagalan budidaya itu di posisi mana kan gitu guys. Jadi harus kita pastikan SR nya harus tinggi dulu saat tebar. Oke, nanti seminggu lagi kita akan update posisinya, perkembangannya seperti apa. Oke ya guys, saya kira cukup, sehingga jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.